warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perlu kita bicarakan, diskusikan, bagaimana mengajarkan Al-Quran itu kepada generasi penerus kita, sehingga Al-Quran itu terjaga. Walaupun ada hadis, ada ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran ini dijaga oleh Tuhan. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahafizun. Saya kira kita hafal semua itu. Tetapi bukan itu jaminan bahwa di Muhammadiyah Quran akan terjaga. Itu bukan jaminan bahwa di Medan Al-Quran itu tidak akan hilang. Bahwa itu bukan jaminan Tuhan bahwa di Indonesia itu Al-Quran akan tetap terjaga. Dan itu sudah banyak. Di Spanyol dulu banyak ulama tafsir, ulama Al-Quran, tetapi dengan kondisi politik hilang itu Al-Quran. Tinggal kenangan, tinggal masjid yang diisi binatang oleh orang-orang Spanyol. Jadi jangan kita tertipu dengan ayat tersebut, tetapi perlu kita diskusikan bagaimana seharusnya kita menjaga Al-Quran. Untuk itu ibu-ibu dan bapak, karena saya berhadapan dengan ibu guru, bapak guru, kepala sekolah, kemudian asatidz, tentu sudah biasa berbicara tentang Al-Quran. Maka ya mungkin kita baiknya nanti berdiskusi tentang Al-Quran ini. Nah, pertama untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan motivasi Al-Quran. Motivasi ini sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena banyak orang pintar tapi tidak punya motivasi, tidak ada juga artinya. Punya motivasi tetapi dia tidak punya upaya, maka tidak ada juga hasilnya. Nah, untuk itu saya ingin mengajak sedikit tentang motivasi Al-Quran ini. Materi saya ini sebenarnya materi pelengkap, karena yang akan berbicara tentang khusus metode pembelajaran Al-Quran itu nanti adalah Ibu Ocha. Baiklah ibu-ibu dan bapak, saya berdiri. Jadi saya ingin membahas tentang motivasi Al-Quran. Tetapi sebelum kita bahas tentang motivasi Al-Quran itu, apa kira-kira yang menggerakkan seseorang itu untuk melakukan sesuatu? Bapak hadir di sini, apa yang menggerakkan bapak? Ibu-ibu? Ya, Allah. Ya, paling enak memang itu. Nggak perlu kita berpikir kan? Nah, kan setiap manusia normal itu kalau melakukan sesuatu pasti ada yang menggerakkan. Niat. Apa niatnya? Apa keinginannya? Berubah apa? Jadi baik. Ya? Belajar Al-Quran. Ya, ini kan kita nggak belajar Al-Quran, kita belajar motivasi. Kita ingin belajar tentang motivasi Al-Quran. Niat itu penggerak atau motivasi atau tujuan? Hah? Nah, coba dibaca lagi. Ya. Apakah niat itu cukup motivasi? Ya, motivasi perlu dipelajari itu apa itu niat. Saya punya buku disertasi itu 2 jilid, itu hanya membahas tentang niat, Jadi perlu didiskusikan apa itu motivasi, apa itu penggerak, apa itu niat, apa itu tujuan. Jangan kita menduga bahwa orang yang digaji itu tidak bisa ikhlas. Tapi jangan jadikan tujuan. Jangan itu penggerak. Karena kalau itu jadi penggerak, jadi tujuan, hilang itu.
itu hanya efek, itu sampingan. Saya ketemu Pak Quraisyihab, saya sering dulu diskusi, mendengar diskusinya Pak Quraisyihab. Jadi kalau beliau ngajar, itu semua orang datang, kemudian ditanya apa daya tariknya beliau sehingga orang itu senang mendengarkan ceramah beliau. Beliau mengatakan, saya mengajar, saya mendidik, saya ceramah, saya tidak pernah tanya sekarang tanggal berapa. Kalau kita kan pasti nanya dulu, sekarang tanggal berapa? Tak paham maksudnya kan? Berapa? Karena saya lihat diam-diam semua, berarti seragam ini. Ya, seragam. Kita ini lebih mendahulukan tanggal dulu baru belajar mengajar. Nah, kalau beliau enggak. Jadi ada orang yang tergerak itu karena ya ini mempertahankan apa? Hidupnya. Bapak keluar kerja karena yang menggerakkan apa? Untuk mempertahankan hidupnya. Mempertahankan hidup. Nah, kemudian ada juga orang tergerak itu untuk melakukan sesuatu, kan ingin membantah. Masuk ke materi motivasi selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang motivasi, ini ada sesuatu yang menarik berkaitan dengan cerita Kiai Ahmad Dahlan. Kita tahu ceritanya Kiai Ahmad Dahlan itu untuk motivasi, bukan untuk fanatisme. Begitu. Untuk motivasi, untuk diteladani, bukan untuk fanatisme. Akhirnya kita membabi buta. Kita hargai beliau. Harus kita hargai. Kenapa? Coba bayangkan, kalau tanpa perjuangan beliau, bisa nggak kita duduk seperti ini? Belum tentu. Sama, kita hargai Rasul karena kita bisa duduk seperti ini karena ajaran beliau yang diambil oleh Kiai Ahmad Dahlan lalu didakwahkan oleh Kiai Ahmad Dahlan sampai sekarang. Nah, untuk itu beliau menjelaskan di awal-awal mengajar di mana di Jogja itu hanya satu surat yang diajarkan kepada muridnya. Itu surat Al-Ma'un. Setiap sholat surat Al-Ma'un, setiap ceramah surat Al-Ma'un, setiap mengajar surat Al-Ma'un. Sampai muridnya itu bosan dengan surat Al-Ma'un. Bosan. Kenapa? Karena kata muridnya, saya sudah hafal itu Pak Kiai. Pak Kiai Ahmad Dahlan kan Kiai Pak ya. Karena sekarang Muhammadiyah itu katanya nggak ada Kiai. Ya, makanya saya ajak itu Pak Syukri itu dipanggil sebagai Kiai Syukri. Nah, Kiai Ahmad Dahlan ini apa? Itu teman masih belum masuk mungkin. Ya. Ada juga Pak Syukri di sini. Ada. Oh, Ustadz ini. Oh, masih Ustadz. Jangan mendahului Pak Syukri duluan. Syukri Mu'allimin. Kalau Pak Syukri sini alumni Mu'allimin juga. Oh, anak Mu'allimin. Itu menarik gitu. Ya, bukan Mu'allimin, tapi anaknya Pak Mu'allimin langsung. Itu inspirasi itu. Kayaknya dulu bapaknya Pak Mu'allimin itu sangat tertarik dengan Mu'allimin. Akhirnya ngasih anaknya Mu'allimin. Sampai saya lupa tadi berarti. Ya. Jadi Pak Kiai Ahmad Dahlan ini mengajarkan surat Al-Ma'un sampai itu hafalan wajib. Hafalan wajib dihafal, wajib dipahami terjemahnya, wajib dipahami apanya lagi? Bacaannya, pandang pendeknya, kemudian terjemahnya, tulisannya, tafsirnya, dakwahnya, pengamalannya. Nah, ketika ditanya sama muridnya, Pak Kiai, udah hampir berapa tahun ini surat ini diajarkan kepada kami? Akhirnya semua yang Pak Kiai inginkan kayaknya saya sudah tahu lah.
Saya udah hafal, nggak mungkin lupakan lagi. Ya, ayat yang paling lancar setelah Al-Fatihah itu surat Al-Ma'un. Karena seringnya diulang. Nah, terus Pak Kiai Ahmad Dahlan apa? Kata beliau, apa buktinya Anda menghafal surat Al-Ma'un? Coba buktikan. Tidak ada satupun muridnya waktu itu yang angkat tangan. Kenapa? Karena ditanya, buktikan itu ayat itu kalau Anda hafal. Mana buktinya kalau Anda hafal surat Al-Ma'un? Apa yang Anda sudah lakukan kalau Anda mengatakan surat Al-Ma'un itu Anda hafal, Anda tahu. Akhirnya dari ayat itu lahirlah ide-ide amal sosial Muhammadiyah. Maka lahirlah sekolah Muhammadiyah, kesehatan Muhammadiyah, panti asuhan Muhammadiyah. Itu surat Al-Ma'un. Terus selanjutnya Pak Kiai Ahmad Dahlan sampai hari ini, ayat apa dan surat apa yang menyentuh kita? Ali Imran ayat apa? 104. Apa bunyinya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Apa buktinya kalau Bapak hafal itu? Apa yang Bapak sudah lakukan? Tadi ayatnya? Saya datang hari ini. Oh, datang hari ini. Yang benci tadinya menjadi Muhammadiyah. Gitu kan? Ya. Apa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Bagaimana kita merealisasikan ayat ini dalam kehidupan kita, dalam organisasi kita? Ada nggak yang sudah kita lakukan dengan ayat ini? Kalau bagi Ahmad Dahlan surat Al-Ma'un itu jadi inspirasi. Coba bayangkan, satu surat saja yang dipahami oleh muridnya, dihafal betul, tahu tulisannya, tahu terjemahannya, tahu tafsirnya, dia bisa dakwahkan, dibaca waktu dia sholat. Dengan ayat itu Muhammadiyah menyebar. Kegiatan sosial Muhammadiyah itu seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Brunei, sampai ke luar negeri. Itu surat Al-Ma'un. Berapa surat dalam Al-Quran? 114. Kecuali teman saya itu ada 115. Ya, karena apa? Surat bapaknya ada di dalam Al-Quran. Surat Ali itu dia. Dia tanya, Ustaz, berapa surat di Al-Quran? 114. Quran saya kok beda ya? Kenapa? Ya Ali namanya. Kenapa bisa? Karena di Quran saya itu ternyata ada surat Ali dari bapak saya yang terselip di Quran. Makanya jadi 115. Jadi jangan dulu langsung tersinggung Pak kalau ada yang berbeda dengan kita. Jangan langsung dititik gitu kan. Harus koma-koma dulu lah, nunggu sabar gitu. Ngopi dulu gitu. Iya. Jadi bayangkan, itulah sebabnya sehingga Rasulullah SAW setiap membaca Al-Quran, bagaimana ekspresi dia? Kadang beliau nangis, kadang beliau senyum, kadang beliau tertawa, kadang beliau diam, nangis, tidak bisa berkata apa-apa. Coba kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Nas, pernah nggak berubah wajah kita? Rata itu. Apa sebabnya? Dan mengapa wajah kita tidak pernah berubah? Tidak paham. Iya. Bapak tadi yang menyentuh Bapak itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Bagaimana ekspresi Bapak waktu membaca itu? Ini menunjukkan bahwa kita itu belum bersahabat dengan Al-Quran. Baru mengenal Al-Quran. Boleh jadi Al-Quran belum mengenal kita. Kan itu. Coba aja, Rasul itu, Aisyah sendiri sering mengatakan, Nabi itu kalau menerima wahyu terasa itu kalau beliau duduk di paha saya itu berat. Kadang-kadang beliau nangis, diam di situ karena ayat Al-Quran. Orang sekarang ini hataman berulang-ulang, wajahnya lurus lempeng,
Ihdinas siratal mustaqim saja. Ya. Kenapa? Karena dia belum bersahabat dengan Al-Quran. Lidahnya baru fasih membaca ayat Al-Quran, tapi tidak masuk ke dalam qalbu, tidak masuk dalam otak, tidak masuk dalam action. Tidak seperti yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nah, seharusnya Muhammadiyah itu ini yang dikembangkan dalam hal kequranan. Jangan hanya anak itu menghafal Al-Quran. Saya punya teman Pak ya, menghafiz Al-Quran sebulan itu dihafal 30 juz. Cerdas orang, alumni Gontor itu teman saya. Dia hafiz dulu di Sulawesi Selatan. Baru kemarin meninggal guru hafiz itu perempuan. Bapaknya hafiz, suaminya hafiz, istrinya hafiz. Ada orang datang ke situ, anak-anak Gontor itu kan dulu banyak ke Sulawesi Selatan. Di Bone itu hafal Quran. Itu ada teman saya satu hari itu 1 juz dihafal. Saya alhamdulillah 5 menit itu 1 juz. Dia alpokat. Tomat. Habis itu segelas. Nah, itu kan menarik. Tetapi sekarang ini kan banyak orang-orang yang terobsesi untuk membuka pendidikan tahfiz. Nah, tetapi saya sudah bilang, setelah Anda tahfiz, next-nya apa? Dan itu juga harus dipikirkan. Kalau Anda tidak pikirkan next-nya setelah Anda hafiz, Anda bisa lupakan Al-Quran itu dengan dunia. Dan itu yang banyak terjadi. Setelah masuk ke dunia kehidupan, Quran dianggap tidak menghasilkan. Nah, sekarang juga harus kita pikirkan bagaimana Al-Quran ini bisa menghasilkan. Menghasilkan. Itu kan yang harus juga kita pikirkan. Seperti ilmu kan, kita belajar ilmu, bagaimana ilmu itu bisa memberikan kebahagiaan dalam hidup. Al-Quran juga harus seperti itu. Nah, yang telah melakukan itu pakai yang Dahlan. Al-Quran yang dihafal oleh muridnya itu bisa melahirkan amal sosial, amal usaha ya Muhammadiyah. Nah, coba kira-kira sekarang ini ayat apa yang bisa kita doktrinkan ke anak sehingga amal sosial lainnya itu muncul, seperti yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Mengapa Al-Quran itu penting dibaca dan dipelajari? Mengapa? Untuk apa sih Al-Quran itu kita pelajari? Apakah hanya untuk jadi hafiz? Apakah ingin terkenal? Atau ingin musyawarah tilawatil Quran? Dan sebagainya. Nah, kita lihat ada seorang filosof Islam yang bernama Iqbal berkata, bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Pernah gak kita baca Al-Quran itu seperti seolah-olah Al-Quran itu diturunkan kepada kita? Itu nasihat ayahnya Iqbal. Iqbal ini kan filosof, orang Pakistan ya. Dia punya Quran. Iqbal itu ketika beliau meninggal, itu dibuka Quran yang sering dia baca. Ternyata setiap lembaran Al-Qurannya Iqbal yang beliau miliki, yang sering baca, itu penuh dengan tetesan air mata. Penuh dengan tetesan air mata. Coba bapak buka Quran. Ada nggak air mata di situ? Mungkin air kopi ya. Kalau Iqbal itu air matanya yang tumpah di mushaf lembaran-lembaran Al-Quran. Yang tadinya Iqbal membaca Al-Quran itu hanya apa? Hanya untuk memfasihkan lidahnya, memperlancar ucapannya. Ditegurlah sama orang tuanya, wahai Iqbal, tinggalkan itu. Coba kamu tingkatkan bacaan Al-Quran.
Maka Iqbal bilang Al-Quran itu bukan untuk orang mati, tapi Al-Quran itu untuk orang hidup. Iya, beda dengan orang sekarang yang Bapak benci dulu itu. Iya, iya. Orang sekarang matilah baru dibukakan Al-Quran.